Buat kalian yang masih tidur, ayo bangun, karena mimpi indah tidak seindah rasa syukur di kenyataan. Oke, kembali lagi di Oh Ano Channel yang sangat ditunggu-tunggu. Di malam ini mungkin sudah lama kita tidak membahas video-video yang sangat penting. Di video kali ini kita akan membahas satu berita yang sangat banyak diperbincangan dari grup WhatsApp keluarga, grup gaming semuanya, dan sangat menggelitik sama hati gitu ya. Kita di berita kali ini saya ambil dari berita kali ini saya ambil dari salah satu akun IG kampung mereka. Jadi berita kali ini tuh wajib tahu, Polri larang pengendara motor pakai sendal jepit. Waduh. Jadi kalau Anda mau ke kota kemanapun, ke puncak Bogor, jangan pakai sendal jepit, bisa-bisa ditilang sama polisi. Alasannya kenapa? Karena sendal jepit kalau sudah dipakai motor bisa ketemu dengan aspal, bensin, dan menyebabkan kecelakaan. Gimana tanggapannya? Aneh banget. Gimana tanggapannya? Aneh sih. Hah? Aneh maksudnya kan, atau berarti kaos pendeknya ulah kan bisa beresiko kena aspal, Pak? Hanya. Kaos lekbong ulah. Gitu. Berarti emang lamun pakai itu tusuk we unggulnya. Kumaha lamun dia heula pas laku. Sukuna ka luhur gitu. Kumaha? Kan melindungi ieu. Soalnya cenah lamun urang teu make sepatu, kaki itu akan sangat parah karena maksudnya kecelakaannya sangat parah gitu. Tidak ada pelindungan. Tapi nu lainan tuh maksudnya kayak lekbong, pakai baju lekbong gitu. Cuma kayak kumaha lamun pakai kieu. Numri gitu. Tanya roson. Gitu. Berarti kudu make sempak. Buat sempaknya tidak besi, harus sama gitu. Jadi kan tanya roson bujurnya. Itu meureun tangan duduk gitu. Jadi iya kayak iya pelindung. Jadi menurut Anda kurang gimana itu peraturannya? Ya maksudnya untuk eta mah emang logis oge. Tapi kunaon sendal jepit hungkul, jika kecelakaan teh bakal suku hungkul risikona. Kasihan bagi orang-orang santai gitu ya, keluar rumah pakai sendal jepit nyai gitu. Terus berarti ai bakiak gitu. Ya sama aja kan, bakiak sama aja. Bisi mau motornya bari lomba Agustusan gitu. Waduh. Ya mungkin itu bentuk salah satu perhatian polisi terhadap kita. Emang iya gitu. Bentuk perhatian dari sekecil mungkin ya, contohnya dari sendal gitu. Atau mungkin itu bentuk protes kepada pabrik-pabrik kosmetik. Kosmetik? Soalnya tidak membuat skincare untuk kaki. Waduh. Bulading. Perpecahan antar suku. Jadi sinar UVA dan UVB itu menyorot kepada kaki lalu belang gitu ya. Tapak swallow gitu. Tapi ieu teh efek teh karunya anu pengusaha sendal itu laku nggak? Laku. Jadi bakal beli sepatu ya, ada orang keluar kan pakai motor pakai sendal bisa ditilang. Cuma sendalnya keur di indoor unggul gitu merenanya. Jeung tapi bisa wae nanti mengamankan nanti pidana ngambil sendal di masjid gitu. Pertukaran sendal di masjid gitu. Datang Jumatan bawa sendal, pulang bawa sepatu, takut ditilang di jalan. Jadi gimana? Gitu. Tapi emang halus sih diperhatikan oleh polisi ya kecelakaan kita. Takut kecelakaan. Anehna kunaon pertanyaanna kunaon teu paraturanna ulah make lekbong gitu, ulah make baju ieu gitu. Mungkin proses. Mulai dari senam, ntar peraturan nggak boleh pakai lekbong. Karena kan untuk mengurangi sarua. Mengurangi kecelakaan. Harusnya kan polisi bersinkronisasi sama pemerintah. Perbaiki jalan itu lebih baik untuk mengurangi kecepatan gitu. Bisa mengurangi apalagi pas cetan gitu kan. Atau kualitas rem gitu kan. Pinggiran. Waduh kan. Tengahan rem, kasihannya. Berarti bentuk perhatian polisi gitu. Itu anehna gitu aneh gitu. Yang harus dipertanyakan ya. Kenapa gitu hanya sendal yang disalahkan gitu. Terus kan. bisa wae kan jelema boga sepatu. Gitu di kampung kamu misalkan kurang-kurang gitu. Ya anu males-males gitu. Jarang kan gitu pakai sepatu paling sekolah hungkul, bahkan sekolah lagi kan lamun hujan sepatuna dijing. Gitu. Kajian cokor kecugan gitu. Dikalungkeun.
kajian cokor ka juga. Nah, penting sepatu aman, yang bisa pada teker ngalindungi cokor. Aneh. Mungkin itu gimana peraturan yang sangat bagus sih. Sangat bagus. Ya mungkin itu kritik kami kenapa hanya sendal jepit gak baju lekbong. Gitu, maksudnya kan seru lah gitu. Resiko kecelakaan. Takutnya yang mun nyorodot kieu kumaha aku mau ngesun-ngesun begitu kan. Salah ieu. Salah sendal jepit oke. Kunaon tuh ieu cenah dia sendal jepit jadinya rodot. Terus tiba-tiba hilang. Hilang naon? Kecelakaan. Dan maksudnya kan iya gitu. Jadi terakhir gimana tanggapan baik itu peraturan? Ngomong-ngomong enggak benar. Ya perhatian nama maksudnya emang gitu untuk mengurangi ya maksud nama paham gitu. Cuman kunaon hanya sendal jepit gitu. Kayak kecelakaan teh pasti suku gitu padahal kan bisa wae suku nak luhur. Takutnya kan kalau sendal jepit dijadikan rem. Kalau gak ada rem sendal jepit ke tukang sepeda. Ya, lain motor sepeda. Pakai aqua. Gimana. Bagi sepeda. Kamu lamun ban rentek, ripuh karena senang. Oke. Lanjut ke berita berikutnya ya. Gimana tanggapnya bagus ya mungkin ya. Cuma apresiasi lah perhatian sekecil mungkin untuk terhadap pengendara yang untuk menghindari bulading suku. Soalnya gitu. Kan ayeuna melihat seseorang teh harus tinggali dina sukuna heula. Walaupun wajah putih kalau suku bulading. Oke, berita selanjutnya yang menggugah hati sangat gimana ya meronta-ronta ingin dengel gitu ya. Dan dikutip dari pipa.co.id, siswa MTS tewas usai dibully 9 teman, korban diikat dan ditegar. Astagfirullah. Jadi kronologisnya ya, siswa itu dibully, ditendang sama 9 orang, dan yang melakukan itu siswa MTS SMP gitu, masih pelajar gitu. Ini termasuk bukan pembulian tapi pembunuhan ya. Oh emang iya maut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mana? Berduka untuk anak korban mati, pertama dibully lalu innalillahi ge musibah meureun. Enggak, langsung mati. Tadi lihat di TV sebelah gitu ya, di channel sebelah juga. Mana sebelah? Channel sebelah ya, bahwa korban ini tewas gitu. Dan alhamdulillah pelaku sudah diamankan. Gimana menurut anak tanggapannya? Pertama innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan turut berduka cita lah kepada korban keluarga korban dan keluarga korban gitu. Dan yang pembulian sih parah sih. Yang parah sih. Ini bukan pembulian lagi tapi pembunuhan. Soalnya pembunuhan paling sadis yaitu menekan batin gitu. Gitu. Benar. Menekan batin. Paling sakit emang pembunuhan batin. Oke, kita kebedok set. Mungkin ada luka, tapi batin itu sangat dalam gitu ya. Pembulian. Ini mah coba nanti siswa gempuran fisik dan gempuran batin itu. Ucapanna walaupun di sebagian kan karena nanti ucapan mah bisa lebih seukeut gitu nya. Tapi misalkan ngabales chat gitu sakit gitu. Emang parah sih. Sakitnya parah gitu. Tapi ieu mah coba ngeureunnan ku ucapan coba dan masih pelajar gitu. Emang aneh sih pembulian teh naon sih ieu na teh motifna anu ngayeuna. Eta teh pertama-tama rasa aya sombong urang ya. Sombong karena ngerasa aing leuwih alus sih daripada si eta gitu. Si eta katro gitu naon gitu dibully. Jadi poin penting untuk pembulian teh apa sih? Emang ada kebahagiaan gitu. Terus dina pembulian teh aya ieu naon disebutna teh? Aya mental kolektifnya disebutna teh. Jadi manehna wani gitu teh ketika rame-rame gitu tuh. So geura dina pembulian mah. Benar itu. Lamun sorang-sorang solois gitunya. Bisa wae ngelawan dan maksudna kawaninana teh bisa nikat gitu. Emang eta asal-asalna teori sosiologi gitu ya. Emang aya apa sih ting buat penonton leuwih apalah gitu nya. Tapi mun salama orang pernah maca gitu. Aya ta mental gitu, nyata contohna dina pembulian. Jadi aya mental atau iya kayak menghakimi main hakim sendiri gitu nih kan. Orang tuh jadi waninya ketika rageman. Terus sorangan mah can puguh wani denger jelema eta teh. Ih, baur kumaha. Tapi ketika ragem, emang gitu. Karena pembulian ge kena gitu.
parah banget sih kayak kesombongan kolektif gitu. Pasti Jadi kan geng eta teh si kumpulan eta nu ngabully teh ngarasa anjir sih ieu dek ieu paling hiji gitu hiji-hijina paling hit ieu di paling sekolah hit, gitu lo kan. siapa lo bodoh Gitu. Siapa bawa motor halus gitu. Gak berhak gitu, aing pang halusna gitu. Lo bodoh di sini emang gue pinter gitu. Ya mungkin itu parah sampai tewas gitu dibully. Terus emang loba sih aya ngaranna pembulian mah nya. Aneh heula teh aya nu ngabully fisik gitu. Padahal kan fisik tuh bisa diubah meureun. Heeh, tah gitu bener. Heuh, naon urang ngabully hideung. Da urang nepikeun ka dibully 100 tahun oge si eta meureun tetep hideung gitu. Maksudna aya aslina hideung mah nya. Apa mau bisa berubah gitu naon? Naon sih emang loba masih banyak itu pembulian antara fisik gitu nya. Naon sih keuntungannya ngabully fisiknya? Apakah manehna merasa sempurna gitu nya? Apa kalau merasa paling sempurna lah fisiknya? Memang pembulian teh geus teu bisa ya. Anu geus jadi biasa gitu terjadi khususnya di sekolah gitu nya umumna loba lah dinulai jeung di lamun misalkeun kana hukum bentrok aya gini hukum masih di bawah umur takutna kayak gitu geuningan lamun padahal itu teh iya gitu jadi kayaknya kudu sistematis ieu mah nya cara na ieu kena meminimalisir artinya kan meureun dina peraturan pemerintah nanya ini kan eta di lingkungan sekolah terjadi berarti sekolah harus bisa tah meminimalisir eta. Nah sekolah lagi kan kita didukung merenang ku nu di luhur-luhurna gitu kan misalkan kementerian MTS ke Kementerian Agama untuk menindak orang nu si pelaku teh gitu kan. Tapi tadina masalah pembelian eta ge ulah terlalu mengejar lain kumanya. Ulah urang teh terfokus ka hiji pelaku tapi urang ge kudu mikirkeun kumaha ngahadekeun si korban. Ngahadekeun si korban. Dina hal nu lain ge kayak misalkan hal perkosaan urang sok loban ngudag pelaku sementara mental korban eta dibohongkeun gitu padahal eta teh bisa berpuluh-puluh tahun bisa nepikeun ka maut padahal lebih penting eta gitu maksudna menyembuhkan trauma itu lebih parah lebih susah gitu kan orang bisa wae takut untuk mencintai lagi ketika gagal ke seseorang cobalah gitu. Maksudnya cobalah kau mengerti maksudnya sesama manusia itu sesama human gitu nya apa salahnya sih saling sayang gitu nya kalau kita sayang sama mereka balik sayang lagi gitu iya kan maksudnya sayangnya dalam arti sebagai pasangan gitu, sebagai teman sebagai manusia gitu tapi kayak kalau boleh lebih gitu maksudnya kalau boleh kalau tidak boleh jadi kami mengutuk keras ya tentang masalah pembulian itu ya seorang goblok pisan sih ngebully tapi lagi dah akhirnya kayak orang misalkan orang berkecimpung di dunia pendidikan berarti orang aya tugas di sekolah supaya untuk meminimalisir pembulian itu dan untuk merangkul korban mana misalkan ya di sekolah ente gitu tapi mana ge berarti punya kewajiban untuk meminimalisir eta ku diri sorangan minimalnya ketika menemukan eta ngalarang menegur gitu mana dan pembulian eta atau mana gitu ngabuli gitu soalnya kieu lamun misalkan sok aya gitu jadi naon itu bisa dilakukan untuk meminimalisir eta lakukeun pokona teh kieu lamun misalkan aya geng ngabuli gitu salah sahiji teman gitu nya anu misalkan dalam tanda kutip katro bodoh gitu nya aya nu ningali teh sieun ku geng eta teh nya sok aya lah gitu jadi ngiluan urang dibully gitu gitu padahal bully si eta manehna lapor ka guru berarti si eta cepu gitu nya tadi ngabuli mana tinggal tuh pak si itu tuh ngabuli si itu nepi ka tewas gitu anu ngalakukeun di anak MTS tuh nya SMP taraf kok aing aneh kok bisa wani gitu dengan ka maut nepi ka maut nepi ka maut tewas terus aya beritana di TV nasional di channel sebelah gitu nya ngabahas tapi lebih lengkap mah channel ini gitu enggak tidak emang sampai tewas sih jadi eta anu ngabulina teu mikirkeun gitu kumaha inungna kumaha bapana kumaha orang tuana nyapalakeun teh nangkesang badak kesang leutik jadi pan beneran masih otak budak maksudna MTS memikirkan jadi kolot memang gak bisa kerja kumaha nya inungna mau beneran gitu mah ngabuli urang ge boga inung urang mah gitu otaknya cenah nyampe ka dinya mata ngabuli ge emang otakna pendek gitu IQ jongkok IQ jongkok goblok emang pembulian itu tapi bisa jadi nih ngambil kita drama Korea nih
Oh. Oh, dina film-film beneran. Bisa ngaruh tontonan negatif gitu. Ayahnya. Berarti emang film teh aya nu sisi negatif aya sisi positif oge nya. Bisa ada kayak anu ngajak nonton film teh kan ngajadikeun pelajaran. Aya nu ngajadikeun iya gitu, jadi contoh ke orang arek di ngalakukeun gairah negatif urang teh wah. Maksudna kalau jadi diturutan gitu ketika nunggu film pembulian gitu. Wah aing ya gitu Aya nu wah orang ulah gitu tinggal betul gitu. Coba nonton film eta, film biru. Henteu kayaknya lebih ka dorongan sih gitu urang. Hayang kan bisa ngaruh eta ge nya nonton film biru kayak cuma penasaran unggul sih. Oh gitu. Nah film biru. Padahal tuh kudu diajar ada eta mah. Hah? Kudu diajar. Kok nyawa tapi dilakukeun ya. Penasaran kan gitu. Kok na film bisa 28 menit gitu. Ku 28 menit. Urang hayang ngajar apakah bisa lebih dari itu? Bener tadi nonton pembulian ge. Wah. Enak ngeudah ya gitu. Ngabuli batu nepi ka tewas urang dikenal. Wah situ teh cenah ngabuli babaturan nepi ka tewas. Wah anjir, wah yo di sana. Hayang mendapatkan. Tapi aing mikiran budak MTS eta nonton heula film drakor gitu. Ya bisa jadi mungkin. Bisa jadi nya ayeuna bisa jadi oge aya doktrin aya lingkungan kebiasaan. Tah dina keluarga mungkin atau lingkungan sih nomor satunya. Ya Pak. Atau bisa jadi mainna teh nganggap hal eta teh hal biasa gitu. Karena mainna ka batur teh biasa. Ih sia mah. Gua batur mah teu biasa dikitukeun teh nya. Gitu pula gitu. Jadi kalau misalkan nonton film positif ya tenggelamnya kapal Pandarwi. Jainuddin. Jainuddin. Jadi positif, jadi perjuangan orang gitu. Perjuangan orang walaupun dibully ku si itu, dibully ku si Hayati ditolak bangkit kita aura bangkit eta teh ke arah yang positif. Tapi si eta mah alus nulis buku gitu. Tapi kan ini nulis caption. Nulis essay gitu parah sih bang gitu bangsat emang buat pembuli tolong anda goblok tolong anda goblok ya, ingat jangan sampai gitu, masa depan hancur, masa depan teman anda yang dibully hancur sampai tewas. Gimana? Tapi kayaknya jadi beban moral gitu sih. Pasti. Tapi kalau misalkan kan banyak remaja yang boleh nangis ngebully. Berarti kan remaja enak. Ayah mungkin ya anu bodo amat. Ayah wah urang jadi gua ih tewas tinggal urang maehan si itu. Jadi kebanggaan. Bibir ke bibir gitu, bibir ke bibir. Bibir ke bibir. Dibilang urang ngebunuh si itu, aku pakai pedang padahal dibully gitu nya. Emang pedang paling seukeut yaitu pembulian gitu nya. Benar tuh. Tekanan batin, depression gitu. Mental health issue gitu. Human jadi down gitu. Oke. Soalnya belum financial freedom gitu. Nah gitu. Oke. Akhiri kita ya video ini. Ada kata-kata untuk pembuli atau yang dibully gitu? Ya bang, bukan apa gitu. Pokoknya mah quote dari saya ya. Saya mengutip salah satu dari penulis buku bahwa kita lahir itu ignoran, tidak tahu, bukan bodoh gitu. Tapi iya kita raya nanti jadi ya mudah-mudahan lah si pembuli eta nanti menang balasan setimpal gitu nya. Entah itu secara hukum atau secara hukum nanti hukum negara atau hukum masyarakat gitu. Ataupun hukum agama gitunya. Tapi orang doakan supaya kayak nanti keharapna teu mengulangi kesalahan eta deui. Lamun masih diberi kesempatan hidup. Amin. Gitu kan. Dan buat keluarga turut berduka cita. Semoga diterima amal ibadahnya. Amin. Subscribe Ohana channel mengedukasi.